Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Allah itulah yang pantas untuk dipuji-puji, karena dialah yang menciptakan seluruh makhluk. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, saya menghormati Bapak Ketua Masjid, Pak Ulil Mukarram, yang biasa dipanggil Pak Khalil dulu ini. Ya. Tapi begitu di sini waktu di Pumpur ya, Pak Khalil ya. Tiba di sini menjadi Pak Ulil Mukarram. Ya. Saya hormati Bapak Imam Masjid, Bapak Haji Muqaddas, ada juga Pak RW, Bapak Joko Stopo, dan tadi ada Pak RT, Pak Mansur ya, iya. Dan bapak-bapak RT yang lain serta tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini, semuanya ibu-ibu, adik-adik sekalian, mudah-mudahan malam ini Allah memberkahi umur kita, amin ya Rabbal Alamin. Saya Pak Khalil awalnya kurang semangat saya tadi, tapi begitu Pak Khalil sawer, penyanyi rebana kita, muncul semangat saya. Jangan-jangan saya pun menyanyi nanti di sawer. Jadi mungkin menyanyi saya. Ada organ tunggalnya Pak Masud? Organ tunggal ya Pak? Di rumah Pak tinggal ya? Maunya kalau saya kesini bawa organnya maunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam ini malam yang sangat cerah sekali. Saya pikir ini secerah hati Bapak Ibu sekalian. Suasana sekarang ini begitu adem gitu ya. Mudah-mudahan seadem hati Bapak Ibu juga. Ya. Bicara kita soal halal bil halal, ini tidak ada dalam yang namanya grammar bahasa Arab, qawaid bahasa Arabnya tuh gak ada itu. Ya. Ada satu versi menyebutkan halal bil halal itu muncul ketika Buya Hamka tahun 1963 bertemu dengan Insinyur Soekarno. Ya, antara Insinyur Soekarno dengan Buya Hamka ini ada masalah. Kemudian karena pertemuan itu terjadilah yang namanya ya kita halal-halalan ya, kata Buya Hamka. Ya, sehingga istilahnya muncul halal bi halal. Ini yang kemudian oleh Soekarno terus didengungkan. Ya. Bahasa halal ini ada dalam hadis sebenarnya, walaupun istilah ini tidak ada dalam bahasa Arab. Dalam hadis itu disebutkan man kanat lahu ya mazlamatun li akhihi min ardihi aw syai', ya, maka siapa saja yang dianya pernah menzolimi, mazlamatun li akhihi, menzolimi saudaranya, min ardi, apakah itu berupa kehormatan, au syai', atau sesuatu apapun, falyatahalalhu minhul yaum, atau hadis bukan, maka mintalah kehalalannya pada hari ini. Jadi rupanya kita soal kehalalan itu bisa dalam bahasa maaf, memaafkan. Maka sesudah itulah terkenal dengan istilah-istilah halal bil halal yang muatannya adalah saling silaturahmi dan saling maaf memaafkan. Konsep maaf memaafkan itu sangat penting. Karena apa? Wa ta'fu aqrabu littaqwa. Maafmu itu lebih dekat kepada takwa. Bapak Ibu puasa niatnya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi
Tapi ternyatanya takwa itu tidak cukup hanya dengan tarawih, tidak cukup hanya dengan sholat, tidak cukup hanya dengan puasa. Ternyatanya ada kunci yang lain. Apa itu? Wanta'fu aqrabu littaqwa. Saling maaf memaafkan. Kenapa kita saling maaf memaafkan itu? Karena kita memang di muka bumi ini penuh dengan dosa. Ya, dosa sama tetangga, dosa sama teman kadang-kadang di belakang jadi musuh, teman kadang-kadang difitnah, dia berteman juga tetapi menggunting dalam lipatan, macam-macam. Kadang-kadang ibu-ibu menggunjing yang lain. Kata Romai Rama itu, semut yang di seberang lautan jelas kelihatan. Itu kata Roma, bukan saya ya. Kalau kesalahan orang lain itu nampak, tapi kesalahan sendiri kadang-kadang disembunyikan. Oleh sebab itulah, karena banyak dosa kita itu harus saling maaf memaafkan. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah bersalah, kayak gitu. Karena sudah fitrah manusia, tempatnya salah dan dosa, kayak gitu. Nah, oleh sebab itu jangan dua kali kehilangan tongkat. Itu lagu Roma Iramanya seperti itu ya. Jangan dua kali kehilangan tongkat, jangan dua kali deng 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 deng. Ya. Kalau memang sudah salah sekali itu menggunjingkan orang, sudahlah, jangan diulang lagi. Ya, salah sama suami jangan berulang kali, suami salah sama istri jangan berulang lagi. Kalau sekali-kali salah nggak apa-apa, tapi kalau berulang kali salah, ini bahaya ini. Nah, oleh sebab itu kita saling maaf memaafkan. Dalam suatu riwayat disebutkan, walaupun hadis ini sebenarnya dianggap lemah oleh sebahagian, ketika Rasulullah naik mimbar, ya, pada Idul Fitri itu, pada tangga pertama Rasul mengucapkan amin. Pada tangga yang kedua Rasul mengucapkan amin. Pada tangga yang ketiga Rasul pun mengucapkan amin. Selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin di tangga pertama? Maka dijawab oleh Rasulullah, tadi datang Jibril, dia berdoa, ya Allah, jangan terima puasanya orang yang berpuasa di mana seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Aku aminkan. Ketika masuk ke tangga yang kedua, Jibril berdoa lagi, ya Allah, jangan terima puasa orang yang berpuasa di mana dia tetangganya tidak bersemaafan dengan tetangganya. Maka aku ucapkan amin. Dan kemudian di tangga yang ketiga, ya Allah, jangan terima puasa orang yang berpuasa yang bikin masalah di tengah-tengah masyarakat yang tidak saling bermaafan. Maka ku ucapkan amin. Oleh sebab itulah makanya kita harus saling maaf memaafkan. Tapi ada konsep maaf maafkan itu, kita harus tahu ada maaf yang membuat gugurnya dosa seketika, tapi ada maaf itu bersyarat. Jangan nanti umpamanya nih Bapak Ibu, saya punya hutang sama Pak Ulil ini, Pak Ulil Mukarram. Ini ada hutang saya 550.000, tapi udah tahunan dia lupa gitu. Begitu kita datang, Ulil, saya mohon maaf ya. Oh iya, kata Pak Ulil umpamanya. Orang yang bersangkutan beranggapan bergugurlah dosa-dosa semuanya, lunaslah hutang-hutang itu semuanya. Nah, itu tidak benar itu. Gugurnya dosa-dosa itu adalah dosa-dosa arti, hanya dosa-dosa yang namanya kehormatan. Mungkin ucapan-ucapan yang terlanjur, mungkin ada fitnah dan lain sebagainya itu, maka itu berguguran dosanya. Tapi ketika berkaitan dengan masalah utang piutang, itu nggak bisa.
Gak bisa langsung berguguran hutang-hutangnya gara-gara bermaafan itu. Selesaikan hutang-hutang itu, baru bisa terjadinya di mana gugurnya dosa-dosa hutang itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memaafkan orang lain itu memang sulit, sangat sulit sekali. Kenapa sulit? Karena hati masing-masing kita itu berbeda kondisinya. Ada hatinya qalbun salim, ada qalbun marid, ada hati yang lurus, ada hati yang lembut, tapi ada juga hati yang berpenyakit. Ya. Ada orang itu yang namanya penyakit SMS itu Pak Lo. Apa itu SMS? Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Kalau itu ada di hati kita, ini susah ini memaafkan orang ini. Begitu tetangga beli mobil rasa pingsan rasanya. Ya. Itu hati yang marid, yang berpenyakit. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa memaafkan orang itu, hati yang qalbun salim, hati yang lurus. Sebagaimana nyatakan dalam ayat itu, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzun ghalizal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhu. Dan seterusnya itu. Dengan rahmat Allah, bayangkan itu, maka hatimu wahai Muhammad menjadi lemah lembut. Jadi hati Nabi itu sangat lembut, mudah memaafkan orang. Ada sebuah kasus di zaman Rasulullah dulu. Ada seorang panglima perang bernama Du'sur Al-Harith bin Al-Harith. Du'sur ini kabilahnya, kaumnya kaum Sa'labah. Ya. Beliau itu nggak suka dengan Nabi Muhammad membawa agama itu. Maka direncanakanlah oleh Du'sur ini untuk menyerang Madinah. Rasul tahu. Akhirnya Rasul mempersiapkan sekitar 450 orang, ya, angkatan perang, berangkat menghadapi, menjongsong kedatangan daripada Du'sur itu. Rupa-rupanya Du'sur tahu bahwa dia sedang disongsong. Mereka takut rupanya, berpencar, lari, dan kemudian tetap mengintai. Pas hari hujan, Rasul bajunya basah. Kemudian Rasul istirahat dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat menjarak, namanya orang istirahat. Pedang digantung, baju dibuka, dijemur. Gak lama datang si Du'sur ini. Ini kesempatan ini, ya. Muhammad sendirian, lalu diambil pedangnya. Pedang Muhammad ini, sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian dia hunuskan ke leher Rasulullah. Muhammad, siapakah yang akan menolongmu? Apa jawab Rasulullah? Allah. Kedua kali dia tanya lagi, siapa yang menolongmu? Allah. Dan yang ketiga kali ditanya lagi, siapa yang menolongmu? Allah. Begitu mendengar Allah yang ketiga itu, gemetar tangan Du'sur, jatuh pedangnya, diambil oleh Rasulullah. Kemudian dihunus ke Du'sur. Ya, Du'sur, kamu ini pedang di lehermu. Saya bertanya pula, siapa yang akan menolongmu? Dia. Kedua kali ditanya oleh Rasulullah, siapa yang menolongmu? Ketiga kali ditanya oleh Rasulullah, siapa yang menolongmu? Tak bisa dia menjawab. Akhirnya Rasulullah SAW menjawabnya sendiri, yang menolongmu adalah yang menolongku tadi. Siapa yang menolongku tadi? Allah. Ya. Kadang-kadang ada orang itu kalau udah kita tunduk terus, dia injak-injak itu. Ada tipikal manusia seperti itu. Dia mau dihormati, orang nggak dia hormati. Nah, oleh sebab itu, tapi rata-rata hati manusia itu ketika kita berlemah lembut, ketika kita saling memaafkan, maka ketika itulah hati mereka rontok. Tandanya orang-orang seperti adalah orang-orang yang beriman. Hidup tanpa cinta
bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Tepuk tangan aja nggak apa-apa Pak. Ini kan Pak RW nih, Pak Joko. Mohon maaf, ada nggak istri Pak Joko di sini? Nggak ada. Gimana sih? Kok tadi jomblo? Atau siapapun di sini, kita tanya dirinya itu, ini suami, ya kan? Ini duit nih, duit ada berapa? 100 juta. Ini suaminya. Sekarang pilih Bu. Ibu pilih suami, uang nggak dapat. Ibu pilih uang, suami nggak bercerai. Ibu pilih yang mana? Uang. Iya, ada juga yang milih uang. Kenapa? Karena suami yang sangat menyusahkan selama ini. Lebih baik mencari suami yang lain. Dengan modal 100 juta ini, saya dapat suami baru. Bisa jadi itu. Tapi rata-ratanya orang yang cinta kepada suaminya itu, tentu dia akan memilih sang suami itu ketimbang daripada uang itu sendiri. Kenapa? Uang bisa dicari, ya, tetapi suami bisa juga dicari, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin rezeki itu luas, perbanyak silaturahmi. Sama dengan Pak Mansur, mohon maaf Pak Mansur, sound system ini lancar, kalau nggak ada silaturahmi nggak akan lancar. Tapi kan namanya yang kenal, halo Pak, oh ya, kita sama kita biasa lah, atur aja, padat acara itu. Satu hari nanti Hamzah Johan itu diundang untuk nyanyi. Cepat aja ya, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Mudah-mudahan kita yang sudah berpuasa Ramadan, yang sudah sholat tarawih sedemikian rupa, bertadarus, dan kemudian saling maaf memaafkan, akan menjadi syarat untuk bisa masuk surga dan kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.